Yeah. Pahala yang luar biasa. Karena Rasulullah memang mensunahkan hajat setelah subuh itu ada kajian. Itu kebiasaan Rasulullah. Kalau kita hanya pada mengambil satu pekan yang satu pekan sekali di hari Ahad, maka jangan sampai kita, walaupun siapapun yang mau memberikan tausiah ya kita dengarkan, karena apa? La yang dulu ila yang dulu makola walaupun ila makola. Jadi lihatlah apa yang dikatakan sama dia tidak apa yang siapa yang sekali lagi untuk ila makola walaupun ila makola. Jadi lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang. Bapak Ibu, karena sudah lama tidak Asmaul Husna, mari kita awali dengan Asmaul Husna. Apalagi di bulan suci Ramadan, maka doa-doa kita terkabul. Ila qadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna
ya Muniru ya Jami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latif, ya Khabiru ya Latif, ya Alimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Latif, ya Hakimu ya Hafid, ya Mu'idu ya Hasim, ya Mamilu ya Alim, ya Rahimu ya Muzid, ya Wasi'u ya Adid, ya Wakilu ya Sajid, ya Ma'izu ya Syahid, ya Hu ya Mahid, ya Mu'minu ya Madin, ya Waliyu ya Madin, ya Muti ya Muli, ya Mu'idu ya Mumi, ya Mumidu ya Ayyum, ya Qayyumu ya Majid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Samad, ya Mu'til ya Mu'tadil, ya Muqaddim ya Mu'akhir, ya Awalu ya Akhir, ya Mu'miru ya Majid, ya Majid Muta'alim, ya Mu'miru Awahid, ya Mutaqim ya Amu, ya Waqufu ya Malik, Malikal Mulki dal Jalali wal Ikram, ya Musidu ya Jamil, ya Mu'minu ya Mubin, ya Madi'u ya Ado, ya Nabi'u ya Nur, ya Hadi ya Baqi, ya Wali ya Wasis, ya Rasidu ya Sabur, Arja Jalalil Uhur, bi asma'ikal husna illana dunubana wali walidina wa duriyatina wargina sayatina wa surala mujurina wa surala musalina narojamna wasina ilmana wina warizqa wasina alalam thayyiban amalan sholihan lubana wa yasir umurana wa sahir asadana daima ayatina salal khairil qarina anisani ma'ina wal burqa raja'una akhiralil lamuna balik maqasidana walihijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala to'a qaribi rahmah wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Ini tentang sunnah-sunnah Rasul. Saya ambilkan yang berjudul macam-macam sedekah 49. Saya bacakan an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqatan faqalu ya Rasulullah fa in lam yahid qala ya'mal biyadi wa yanfa'u nafsa wa yasaddaqu qalu fa in lam yazid qala yu'inu khazatil malbuf qala fa in lam yazid qala falyamal bil ma'ruf wal yumsiku 'anil syarr fa innaha lahu shadaqah. Rawahu Bukhari
wal Muslim wa Nasa'i. Artinya diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, hendaklah setiap muslim bersedekah. Mereka bertanya, ya Nabi Allah, sekiranya dia tidak dapat tidak mampu, beliau hendaklah ia bekerja ada manfaatnya untuk dirinya dan dapat juga dia bersedekah. Jadi maksudnya nanti sebentar. Kemudian mereka bertanya lagi, jika tidak dapat, dia dapat menolong orang yang minta tolong, orang teraniaya, orang lemah. Jawab Nabi. Mereka bertanya lagi, sekiranya tidak dapat juga, hendaklah dia mengerjakan yang ma'ruf dan menahan diri, tidak melakukan kejahatan. Sesungguhnya itu merupakan sedekah juga. Jawab Nabi. Jadi setiap muslim itu punya peluang di mana saja sedekah itu bisa bukan hanya berupa uang. Kalau di dalam hadis ini bukan berupa uang. Jadi umpamanya Bapak Ibu mengurusi masjid ini dengan membersihkan dengan tenaganya ikhlas, termasuk berarti sedekah. Jadi Minggu kerja bakti, Jumat menyiapkan untuk Jumatan, itu termasuk sedekah yang karena tidak bisa dengan uang. Tapi kalau bisa dengan uang ya, dengan tenaganya ya alhamdulillah bisa yang lebih lengkap. Jadi setiap muslim tidak hanya berbuat untuk kebaikan hubungan dirinya saja, tetapi juga kebaikan kepentingan orang lain, menolong orang lain. Misalnya kemarin ada angin kencang, ya, ada angin kencang, kemudian ada beberapa tetangga kita yang kabur mengenai sengit dan sebagainya, itu kita sedekah. Jadi apabila jalan berbagi usaha telah ditempuh tetapi belum juga berhasil, maka berbuatlah baik kepada orang lain. Jadi Bapak itu termasuk senyum itu sedekah. Maka sebaiknya kalau kita tidak bisa mengajak yang ma'ruf itu juga sedekah. Kalau itu malah di dalam surat yang lain yang saya sampaikan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik, maka hendaklah kalian mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu sedekah. Dan sedekah seperti tadi yang saya sampaikan itu ikhlas, yang di dalam surat ngomong tadi ikhlas. Nah, ikhlasnya itu seberapa yang baik, yang banyak tapi ikhlas, yaitu bukan sedikit tapi orang ikhlas. Yang paling baik yaitu yang banyak yang ikhlas. 50 ikhlas, 100 ikhlas, 20.000 orang ikhlas. Dan yang kemarin saya singgung, ya masih ada ya. Jadi saya ngitung, ini nanti juga Mas Masing, saya ngitung tuh pasti ada uang yang dilipet-lipet, maka saya tidak saya buka itu dilipet-lipet. Ayo kosong teman-teman yang kayaknya itu mencerminkan mempersulit orang lain lah, ya. Jadi hendaknya ya pokok di lebih untuk ape Bismillah, lalu selawat. Pokoknya kalau di sedekah yang paling bagus juga di Ramadan juga di saat subuh kata Ali Jabir. Sedekah yang paling apik kuwi ning subuh. Jadi kalau subuh itu
karena apa? Pergantian malaikat jaga itu di 2 kali tempat, di asar dan di subuh. Nah, ketika orang menaruh atau menyisihkan hartanya di waktu subuh, disaksikan oleh malaikat yang jaga pagi, nanti gantian yang jaga siang akan turun, yang subuh akan naik melaporkan kepada Allah SWT. Allah tahu, tapi Allah bertanya begini, hei malaikat, bagaimana keadaan umatku? Nah, sekarang ini kita disaksikan malaikat, umat panjenengan lagi pada ingat pada panjenengan ya Allah, pada zikir, pada kajian pagi. Ini panjenengan pahalanya akan terus mau sedekah subuh isi malu Asmaul Husna, isi malu kajian pagi ini. Nah, ini pahalanya luar biasa. Siapa yang menjadi orang harapannya surga, dibuatkan aman di surga. Dan orang yang sering mengikuti majelis taklim ini, yang bisa saya sampaikan, saya apalagi, jadi orang yang ahli surga itu adalah satu, ciri-cirinya adalah orangnya bercahaya, wajahnya bercahaya, bukan bercahaya terus mencorong itu sinarin, bukan. Jadi bercahaya itu ada nur. Apa nih? Wajah ireng ya, tapi karena sering wudu, sering sholat, pasti ada nurnya. Beda. Wajah ganteng, kuning, tapi orang tahu sholat atau wudu, pasti tidak ada nurnya. Jadi orang yang mempunyai cahaya itu bukan berarti mencorong, bersinar, itu bukan, tapi melihat orang itu ahli ibadah. Makanya di sana bagaimana mendapatkan wajah yang bercahaya, yaitu sering wudu, menjaga wudu ini pernah ditanyakan oleh Pak Gaji itu, Sudirman ini nyanyi itu karena baru menjaga wudu. Jadi banyak cerita tentang orang menjaga wudu itu diberi karomah oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah. Ada satu peristiwa yang nyata itu, yang bicara adalah Ustaz Uwas. Itu ada seorang yang selalu menjaga wudu, suatu saat akan berdakwah, tapi lewat hutan. Di Papua dan sebagainya. Itu ada macan, gitu ya. Ya ucapnya, iya macan, nek nyong pancen rezekimu nyong dipangan kowe tak ikhlaske. Ning nyong arep berdakwah karena tugas kami untuk berdakwah, tugas Allah dan untuk khairul umat. Terus kemudian nek kowe ikhlas nyong ora dipangan, lunga macane lunga. Jadi banyak dari Jenderal Sudirman itu karena selalu berwudu, kalau fresh itu yang memang ada ini ya. Itu kemudian ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah. Nah, ya saya tidak membanggakan, tapi begini, saya ketika mengelola Basnas itu kan 15 miliar. Nah, ini kan dilaporkan secara berkala, triwulan, kemudian
semester, kemudian tahunan. Nah, saya bukan orang accounting, saya bukan seperti Pak Heru yang tahu ini tidak. Ya. Tapi ketika laporan itu disodorkan, saya yang bertanggung jawab sebelum diberikan ke DPR, sebelum dilakukan nanti, sebelum dibawa ke Semarang, ke pusat, saya harus memeriksa dulu. Ya, nyomor paham accounting tapi tak belekin. Ya Pak, coba dilihat ini. Apa ya gimana Pak? Ya coba dicoba ulang itu. Terus ketemu orang? Belum Pak. Ya, ketemu belum? Coba halaman ini. Oh iya Pak. Padahal dia itu adalah lulusan kumlot akuntansi, ya. Saya itu ya nggak punya ilmu akuntansi apapun, tapi insya Allah karena mungkin ditolong oleh Allah mencari tahu itu, kemudian ya tidak ada kesalahan, tidak dikembalikan laporannya, tidak dikembalikan lagi. Biasanya kalau laporannya tidak benar pasti dikembalikan, selisih dan sebagainya. Kalau misalnya selisihnya itu mencurigakan pasti diperiksa. Itu seperti diperiksanya itu ada dari menang diperiksa, kemudian dari pusat diperiksa. Ada selisih yang mencurigakan pasti diperiksa. Nah sekarang ini ya saya kan waktu itu ya seperti itulah, tidak saya lanjutkan studi lanjut. Jadi kita insya Allah mencari surga apabila kita selalu menjaga wudhu dan ciri-ciri wajahnya bercahaya itu apa? Yang lainnya yaitu selalu menjaga takbiratul ihram dengan imam. Jadi menjaga takbiratul ihram dengan imam itu apa artinya? Tidak pernah terlambat bersamaan. Jadi imamnya Allahu Akbar, bukan setelah 3 rakaat atau setelah 1 rakaat baru ikut, yaitu orang yang percaya seperti itu. Ini pun ya sedekahnya seperti itulah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih banyak materi yang sedekah. Saya tawarkan Bapak Ibu, kira-kira satu materi lagi, ikhlas apa enggak? Ampora ikhlas yo bubar di masjid ikhlas ya. Oh ya, biasanya mesti sing protes kunci saya itu malah mesti sing liyane sing malah protes istri saya biasanya dibutuhkan sambung malah malah sama prayo kamas turunan ya usah-usah kalau diisi gue